Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, pelajarannya hari ini sistemnya hampir sama dengan yang lalu. Kita meeting, ini saya record ya. Saya rekam. Maka yang teratur. Kemudian yang kedua, kita batasi sampai jam 11. Nah, yang jam 11 sampai jam 12 kamu kembali ke GCR, di sana sudah ada link tugas. Tugasnya itu Word, seperti semester kemarin, jangan dirubah, tinggal diisi saja, dikirimkan. Nah, nanti batas ngirimkannya nanti malam. Halo, didengar? Iya, didengar. Oke, jadi supaya kuotanya nggak habis banyak, jadi meeting hari ini sampai jam 11. Setelah itu kamu balik ke GCR, di sana di kolom tugas itu ada linknya ya. Word, tugas tentang apa? Tentang pernapasan. Itu ya. Oke, saya mau mulai. Oke, ini sedang mempresentasikan. Di layar sudah kelihatan apa belum? Sudah. Kelihatan, Pak. Oke, kalau sudah kelihatan, kemarin terakhir kita belajarnya itu struktur. Jadi sampai slide 22 ini sudah. Sekarang adalah proses pernapasan. Mulai dari slide ini, yang kemarin cekuan apa itu. Nah, sekarang proses bernafasnya. Diingat-ingat, kemarin itu pernapasan yang sudah saya terangkan, itu ada eksternal, internal, ada sel. Sekarang proses masuknya udara tok. Nah, perhatikan. Nih. Oke. Kelihatan ini ya? Iya, kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan, saya bertanya pada Adelia. Halo Adelia. Iya, Pak. Oke, ini gambar apa nak yang sedang saya tunjuk? Bentar, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, saya tunggu. Adelia, sudah siap? Belum. Oke, kalau belum nggak apa-apa, diganti Alfredo. Nanti Adelia kalau siap bilang Alfredo. Halo Alfredo. Alfredo, halo. Halo Alfredo. Nggak siap. Alfian Arnanda. Halo Alfian. Halo. Oke, sudah. Yang sudah siap, audionya dinyalakan. Nggak apa-apa, siapa yang sudah siap? Halo. Saya, Pak. Iya, siapa namanya? Karisya. Hah? Karisya. Oh Karisya. ya. Hah? Karisya, Pak. Karisya. Oke, Karisya. Oke. Saya tanya, ini bagian tubuh yang bernama apa Karisya yang sedang saya tunjuk ini? Diafragma. Diafragma. Kemudian yang ini? Tulang rusuk, Pak. Tulang rusuk. Yang hitam berbintik-bintik kuning ini? Alveolus. Kalau seluruhnya wis. Alveolus, paru-paru. Oke. Nah, oke. Sekarang siapa yang siap? Nggak apa-apa, langsung bilang saya siap Pak, gitu. Halo, selain Karisa, siapa yang siap? Halo? Halo? Yang siap untuk menjawab maksudnya ya? Halo?
Jawa saya, Pak. Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Dewi Sofiatul. Dewi Sofiatul. Oke, perhatikan Dewi Sofiatul ya. Kalau ini saya klik, ini proses bernafas. Kalau saya klik, perhatikan. Klik. Nah ini. Itu ya. Nah, yang lewat di sini itu berarti gas udara. Bisa masuk, bisa keluar. Sekarang perhatikan Dewi Sofiatul khusus paru-paru saja. Paru-paru saja. Paru-paru tok ya yang dilihat. Ini jangan dilihat, ini jangan dilihat, paru-paru saja. Ya, Dewi Sofiatul saya tanya, kalau orang bernafas, paru-parunya tadi berubah bagaimana, Dewi Sofiatul? Halo? Halo, gimana paru-parunya yang hitam itu? Bagaimana perubahannya itu? Kembang kempis. Kembang kempis. Jadi perhatikan, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Bahasa lain, membesar, mengecil. Itu perubahan paru-paru. Oke. Berikutnya, siapa selain Dewi Sofiatul? Halo? Halo? Fatimah Zahra tadi ada apa enggak? Halo Fatimah Zahra, ikut apa enggak? Soalnya tadi ada yang masuk. Halo, halo? Fatimah Zahra. Pak, Fatimah Zahra ada. Ada. Soalnya tadi ada nama Zahra. Berarti Putri Hasanah yang enggak masuk ya? Tadi pakai Zahra gitu. Oke, saya ralatnya di sini. Berarti Putri Hasanah ini yang tidak ada lagi. Oke. Fatimah Zahra, halo? Halo? Oke, sudah. Siapa? Siapa yang mau ditanya? Sudah. Coba kalau ada yang masuk lagi ini, perhatikan. Oh, nggak ada. Mohon maaf. Oke, siapa yang mau ditanya? Halo? Halo? Halo, suara saya didengar apa enggak? Ya, Pak. Didengar, Pak. Didengar, oke sudah. Sekarang sukarela ya. Selain paru-paru, sekarang perhatikan perubahan ini. Perubahan perutnya ya. Tulang otot perut. Nah, bagaimana otot perutnya ini? Gimana? Coba dilihat otot perutnya yang merah itu. Gimana posisinya? Halo, siapa? Sama kembang kempis, Pak. Kalau paru-parunya membesar mengecil, kalau ininya enggak ya. Apa? Turun, naik. Coba perhatikan. Turun naik. Turun, naik. Turun, naik. Kemudian ini juga gitu. Ini membuka atau turun, gini, naik. Ini ke sana, naik. Jadi tulang rusuk, dilihat tulang rusuk ini. Satu persatu ini. Nah, tulang rusuk. Nah, naik, turun. Naik, naik, turun. Jadi itulah cara bernafas. Apa? Bukan mengandalkan paru-paru saja. Memang udara itu, kalau paru-parunya kecil, coba dilihat, paru-paru kecil, paru-paru besar, itu udara keluar masuk. Tapi berbarengan dengan itu perkara tulang rusuk dan otot perut itu. Coba ada yang masuk tadi kelihatannya. Saya selalu takut kalau ada yang masuk. Oke, nggak ada ya. Ada yang nyusul itu. Kalau ada yang nyusul bilang kalau saya nggak tercover di sini ya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi untuk bernafas itu melibatkan 3 hal. Bukan paru-paru saja, yang pokok memang paru-paru. Jadi kalau paru-paru ini membesar, udara masuk dari sini ke sana. Kalau paru-paru ini mengecil, mengempis, udara keluar ke sana. Gitu. Tapi paru-paru ini besar kecil dipengaruhi oleh posisi tulang rusuk dan posisi
otot perut atau diafragma. Karena itulah nanti disebut ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak, Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Yang ini tidak dalam bentuk animasi. Nah, seperti ini. Loh, masih bisa dilihat gambarnya ya? Nah, perhatikan ini. Air move in. Apa maksudnya? Udara masuk. Jika apa? Paru-parunya ini besar. Nah, paru-paru ini besar, kenapa kok jadi besar? Karena tulang rusuk ini naik. Tulang rusuk ini naik sehingga dada ini melebar. Terus otot perut turun. Nah, kalau ditanya, kenapa kok otot perut turun? Dia kontraksi. Kenapa kok tulang rusuk ini bisa naik? Karena dagingnya antar tulang rusuk sini ada ototnya, itu juga kontraksi. Jadi kontraksi ototnya tulang rusuk, kontraksi otot perut, itu menyebabkan dada kamu besar. Maka udara masuk, itu namanya inspirasi. Itu ya. Saya takut ada yang masuk lagi itu. Pak. Nggak ada, oke. Selalu begini ya. Dah, salahnya sendiri ya. Yang masuk belakangan. Oke, kemudian ini perhatikan. Nah, otot diafragma naik. Otot diafragma naik. Kemudian otot antar tulang rusuk ini ngendor sehingga tulang rusuk turun. Karena ini turun ke sana, turun ke sana, turun ke sana, ini engselnya ini ya. Nah, turun semua, ini turun semua, mingkup ini. Ini ditekan ke sana, ini ditekan ke sana, paru-paru tertekan ya, dari bawah ditekan, dari kanan, dari kiri, sehingga mengecil, udaranya keluar. Maka ini namanya ekspirasi. Nah, kalau ada di TV-TV itu ya, senam itu. Nanti nama lain inspirasi itu inhalasi. Kalau ekspirasi, ekshalasi. Maka di senam itu ada inhale, exhale. Gitu kan biasanya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Di senam-senam kan gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Nah, jadi nanti pernafasan tadi itu O2 masuk, nanti namanya inspirasi. Kalau nanti udara keluar namanya ekspirasi. Nama lain inspirasi, inhalasi. Nama lain ekspirasi, ekshalasi. Nah, ini dua-duanya keluar masuk itu karena paru-parunya mengecil dan membesar. Nah, paru-paru mengecil dan membesar itu satu dipengaruhi oleh gerakan tulang rusuk atau otot tulang rusuk. Nanti namanya pernapasan dada. Terus dipengaruhi oleh otot perut diafragma. Nanti namanya pernapasan perut. Begitu. Oke, sekarang nah ini inspirasi, ekspirasi gitu ya. Tadi kan ini inspirasi, otot antar tulang rusuk kontraksi. Jadi ini sehingga tulang rusuk, tulang dada terangkat ke atas, maka dadanya ini kalau dilihat dari depan mengembang gitu. Nah, terus kalau yang perut bagaimana? Otot diafragma kontraksi, kontraksi itu mendatar seperti ini. Kalau ini naik, ini turun. Nah, itu. Sehingga rongga dada besar, paru-paru besar, udara masuk. Ini namanya inspirasi. Jadi inspirasi menjelaskan dua kali ya. Apa? Menjelaskan tulang rusuk dan menjelaskan diafragma. Selain menjelaskan paru-parunya. Jadi ini nanti komponennya ada 4 pernafasan itu. 1, tulang rusuknya bagaimana. 2, diafragmanya bagaimana. 3, paru-parunya bagaimana.
4 udaranya bagaimana? Masuk apa keluar? Ini nanti di tugas saya tanyakan ya. Nah, sekarang yang kedua, ekspirasi atau ekshalasi. Sama dengan ini, keterangannya juga 4. Otot tulang rusuk relaksasi. Jadi nanti turun. Jadi ini tulang rusuknya turun. Kemudian otot diafragma relaksasi juga, naik. Jadi ini naik. Terus paru-parunya mengecil, udara keluar. Jadi pasti keterangannya 4. Saya gunakan contoh yang lain ya. Nah ini. Ini kan dadanya mengecil, ini dadanya membesar. Ini otot perut, ini sedang naik, nanti ini mau turun. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Pak. Oke, kalau tidak diingat-ingat ya, pernapasan nanti ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Terus prosesnya ada inspirasi, ekspirasi. Setiap ini keterangannya pasti 4 loh ya. Inspirasi keterangannya 4. Keterangan nomor 1 bagaimana rusuknya. Keterangan nomor 2 bagaimana otot perut. Keterangan nomor 3 bagaimana posisi paru-paru besar kecilnya. Keterangan nomor 4 udaranya masuk apa keluar. Ini juga sama ekspirasi. Bagaimana tulang rusuknya, bagaimana otot perutnya, bagaimana besar kecilnya paru-paru, udaranya kemana, gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini prosesnya selesai. Sekarang ini saya tutup dulu. Coba. Oke, sekarang yang tampil gambar saya ya. Halo? Iya, Pak. Oke, gambar saya sekarang. Oke, saya mau bikin peragaan masalahnya ini ya. Pak, tangan saya taruh di bawah dada. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ini di perut ya. Kemudian waktu tangan saya itu begini, saya bilang, jadi waktu tangan saya tempelkan di perut ya, saya bilang gitu, gitu, gitu. Coba tirukan. Halo, coba tirukan. Sudah, Pak. Oke, gimana rasanya waktu ditempelkan kamu bilang Perutnya bagaimana? Perutnya kayak nekan. Perutnya nekan. Sekarang begini, tetap seperti saya begini, tapi bilangnya agak lama. Gitu. Oke. Perut waktu bilang itu perutnya kan nekan kan ya? Waktu tidak bilang itu kan perutnya nggak nekan. Itulah namanya ada perubahan posisi otot perut yang tadi diperincikan, kan gitu ya? Oke? Iya, Pak. Oke, jadi saya harap itu sudah dimengerti tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Tapi sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, saya nggak lanjut. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke? Ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Nah, sekarang perincian tadi. Itu tadi baru masuk keluarnya udara tok. Maksudnya apa? Masuk keluarnya udara dari luar ke paru-paru atau dari paru-paru keluar. Sekarang kita perinci ya. Kita perinci pernapasan itu. Nah, perhatikan ini. Terbaca tulisan ini? Halo? Bisa. Oke, terbaca ya. Nah, kalau terbaca, pertukaran O2 dengan CO2 antara alveoli, ini paru-paru, dan darah, itu di paru-paru juga. Itu masuk eksternal. Nah, jadi itu masih masuk eksternal. Terus O2 di alveoli memberi O2 di alveoli lebih tinggi. Di darah lebih rendah, maka O2 pergi dari alveoli ke darah. Nanti ada gambarnya ini.
CO2 di dalam darah lebih tinggi dibanding di dalam alveoli, sehingga CO2 pergi ke alveoli. Oke, supaya jelas saya tampilkan animasinya. Ini dulu sebelum animasi. Nah, perhatikan. Ini gambar alveoli ya. Gambar alveoli. Ini pembuluh darah. Jadi ini wakilnya paru-paru. Nanti di sini ini CO2-nya banyak. Dikirim ke sana. Kemudian di sini O2-nya banyak dari luar, akan dikirim ke sana. CO2 yang sudah di sini di mana? Dinaikkan ke atas, ke tenggorokan, ke hidung, keluar. O2 tadi dari mana? Dari luar, lewat hidung, tenggorokan, ke alveoli, ke darah. Itu yang terjadi di alveoli. Coba kita lihat animasinya. Ya. Nah, ini. Perhatikan. Terlihat ini gambarnya? Terlihat, Pak. Oke, kalau terlihat, gambaran umum dulu. Ini di paru-paru, namanya alveoli, wakilnya paru-paru. Di sini pembuluh darah. Dari paru-paru dia ke jantung. Dari jantung ke sel-sel tubuh. Ini sel-selnya tubuh. Ini dipilih terserah mana saja boleh. Nanti darah balik ke jantung, dari jantung balik ke paru-paru. Nah, sekarang saya klik ya. Oke. Fresh air entering the lung carries oxygen with a Nah, ini PO2 O2 ini. 160. Dari The luar presence masuk. of moisture in the lung results in reduction. Nah, jadi ini O2 dari luar masuk. Kenapa kok O2 dari luar masuk? Karena tekanan, ini P ini tekanan ya. Di fisika itu, oksigen di luar itu tinggi dibanding dengan di paru-paru. Ini angkanya sudah diukur 160, di paru-paru 104, maka O2 masuk. Itu tolong dimatikan itu ya. Siapa itu? Saya nggak ganggu. Oke. Adelia. Ya, saya teruskan. The PO2. Sekarang O2-nya ada di sini. Fresh air entering the lung carries carbon dioxide with a PCO2 of 0. Selain ada O2, di udara mungkin ada CO2. Tapi CO2 jumlahnya sedikit. Kecuali kamu menghisap asap. Asap itu kan CO2 ya. Jadi kalau udara itu normal, CO2 sedikit, O2 yang banyak. Kecuali kalau kita menghisap asap, baru CO2-nya banyak. Padahal CO2 nggak boleh masuk. Saya tanya, orang yang bagaimana yang nyata-nyata sengaja menghisap CO2? CO2 itu asap. Merokok. Jadi merokok itu nyata-nyata menghisap CO2 ya. Padahal itu paru-paru itu maunya membuang. Jadi nggak ada alasan ya. Saya nggak bahas hukum haram, halal, saya nggak bahas kanker. Pokoknya ini seperti ini, siapapun ulama pun nggak ada yang bantah bahwa orang yang menghisap rokok itu menghisap CO2. Gitu. Makanya di Muhammadiyah itu haram. Ya, di Muhammadiyah haram merokok itu. Di NU tidak. Gitu. Apa nggak usah bahas itu. Yang penting bahas kesehatannya. Jadi orang merokok menghisap CO2. Oke, saya teruskan. Point 3. The carbon dioxide delivered to the lung from the blood raises the PCO2. Nah, ini begini. Di darah ini CO2 banyak. Kalau normal, lebih banyak di darah daripada di sana, maka CO2 ini ke sana. Nah, kalau merokok nanti lebih banyak dari sana. Maka CO2 yang dari tubuh mampet nanti, nggak bisa keluar kan begitu. Inilah pertukarannya, saya teruskan. 240. Nah, oke. Saya teruskan nanti sampai berhenti. At the arterial ends of the pulmonary capillaries, oxygen diffuses from the air in the alveoli into the blood, and carbon dioxide diffuses from the blood into the alveoli because of differences in partial pressures. Nah, jadi seperti ini ya, ini alveolus, paru-paru, ini pembuluh darah, dalamnya ada darah, darah ini nanti mengambil dari sini itu O2 yang merah ini, memberi ke sana CO2 yang biru itu, maka panahnya ini dibikin merah, dibikin biru. Inilah tukar-menukar di paru-paru masuk kategori pernafasan
eksternal masih. Oke, saya teruskan. Nah, ini ya tadi. Oke, sekarang saya lihat gambar lain lagi. Nah, ini apa ini? Pembuluh darah. Ini apa? Sel darah merah. Ini apa? Cairan darah. Pembuluh darah itu yang di tangan kamu yang lanteng-lanteng biru itu loh, yang kamu sebut otot. Itu nggak boleh disebut otot ya. Yang benar kalau biologi itu pembuluh darah. Sebab kalau otot itu daging itu juga otot. Itu usus itu juga otot. Nanti ada otot polos, otot lurik itu seperti pelajaran yang pertama dulu itu ya. Oke, saya ulang. Ini sel darah merah, kemudian ini airnya darah itu namanya plasma. Kenapa ini ditampilkan? Nah, supaya tahu nanti posisinya O2 dengan CO2. Perhatikan, ini O2 nempel di sel darah merah. CO2 nempel di sel darah merah. Nanti ada juga O2 dengan CO2 tidak nempel di sel darah merah, tapi larut di sini. Itu posisinya. Jadi kalau darahnya ini bergerak, baik cairnya maupun selnya, maka O2, CO2 ikut bergerak dari paru-paru ke jantung ke seluruh tubuh gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang saya ganti respirasi internal. Penjelasan internal. Pertukaran O2 dengan CO2 di jaringan. Apa? Kita lihat. Lihat kembali ke ini. Oke, kembali ke ini ya. As a result of diffusion at the venous ends of the pulmonary capillaries, the PO2 in the blood is equal to the PO2 in the alveoli, and the PCO2 in the blood is equal to the PCO2 in the alveoli. Nah, ini sekarang darah yang banyak merahnya, lebih banyak merahnya, 1, 2, 3, 4 ini, kayak oksigen namanya. Kemana? Ke jantung. Dari jantung kemana? Ini kayak oksigen ya, birunya cuma 2. Dari jantung kemana? Ke seluruh tubuh. Nah, ini selnya. Nah, ini sekarang pertukarannya. Then into the blood because of differences in partial pressure. Nah, sekarang pertukarannya seperti ini ya. Darah memberi O2 ke sel, sel ini memberi CO2 ke darah. Nanti yang bawa CO2 ini balik ke jantung, ke paru-paru. Ini namanya pernapasan internal. Gitu. Jadi kalau di paru-paru eksternal, kalau di sel-sel tubuh itu internal. Halo? Halo? Bisa dilihat, bisa diterima ya? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi penjelasan ini. Berikutnya, bagaimana pengikatannya sekarang. Jadi kalau tadi itu tempat tukar-menukarnya. Sekarang bagaimana mereka diikat itu, ini. Jadi bagaimana mereka bercampur di sini, ini mau diterangkan ini, pengikatan. Jadi pengangkutan O2, CO2 diikat di apa itu, perhatikan tulisan ini ya. Tujuan mengangkut itu supaya O2 segar itu ada pasokan itu ya, ada di tubuh. Dan supaya CO2 keluar. Ini tujuannya. Poin kedua, di udara itu, udara bebas maksudnya ya, nanti ada 78% nitrogen, 21% oksigen, kalau nggak ada pencemaran udara. Kalau ada pencemaran, bisa naik turun, contohnya CO2, nah itu mestinya 0, nanti kalau ada asap banyak. Kemudian kalau ada bau bangkai, nitrogen tinggi. Nah ini pencemaran udara, nanti yang normal seperti ini. Kemudian O2 dengan CO2 pertama tadi di alveolus. Berapa jumlah alveolus? 300 juta. Jadi alveolus itu 300 juta. Nah, mumpung saya ingat ya, saya kembali ke sini. Bentar. Nah, alveolus ini jumlahnya 300 juta. Nah, ini sudah gencar di mana-mana.
COVID sekarang ini, nah, itu virusnya nyerang ini ya, sampai sana. Nanti ini macet. Jadi alveolusnya itu macet, kempal semua. Itulah kenapa COVID itu mematikan. Terus kamu bilang begini loh Pak, kok ada yang sembuh? Nah, banyak faktor. Kok gak mati, kok ada yang sembuh? Nah, perhatikan tadi. Saya kan ngomong ini kan 300 juta. Kalau kena COVID itu kan gak langsung kena semua. Mungkin kena 10, kena 1000, orangnya masih hidup. Begitu. Nanti kalau kesehatannya oke, dibolehkan lagi. Coba kalau ini dibikin satu gelembung yang besar gitu, kena langsung mati kan. Nah, jadi COVID itu seandainya paru-paru kita itu dibikin satu gelembung, oh yang mati itu di Indonesia bukan 24.000 ya, juta bisa. Kalau di Indonesia kan sekarang matinya 24.000 dari 200 juta penduduk. Di dunia dari 7 miliar lebih yang mati kan 2 juta kena COVID. Itu gara-gara paru-paru didesain seperti ini. Rusak satu, masih ada yang satu. Kalau gizinya oke, yang satu ini dibolehkan kan gitu. Nah, itu cerita COVID itu. Nyerang pernafasan ya, oke. Saya teruskan. Tadi sampai sini. Nah, berikutnya, nah ini tadi sudah. Nah ini, bagaimana pengangkutan oksigen? Diikat apa? Yang pertama bahwa oksigen itu, ini bahas oksigen. Nanti yang kedua kita bahas CO2. Sekarang bahas oksigen. Oksigen itu mungkin ada di plasma. Kemungkinan yang lain ada di HP. Apa maksudnya? Begini tadi. Nah, ini cairan itu plasma. Kemudian ini sel darah merah, red blood cell. Di sini ada zat pengikat oksigen namanya hemoglobin di sini. Jadi oksigen ini posisinya bisa terikat di sel darah merah, bisa ada di cairannya darah di plasma. Itu maksud dari kata-kata ini ya. Berapa yang diikat oleh hemoglobin? Sekitar 98%. Berapa yang berada di airnya darah? 2-3%. Jadi darah kita itu mengandung zat padat namanya sel darah, mengandung zat cair namanya plasma gitu ya. Walaupun kelihatan encer, tapi itu ada zat padatnya. Itu kan larutan itu darah itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Oksigen yang lebih banyak itu di HP. Di HP oksigen. Nah, nanti oksigen yang di HP itu sama darah, sama tubuh kita disimpan di dua tempat. Apa? Disimpan di otot. Jadi darahnya pergi ke otot, HP sama oksigen itu mengendap di otot. Kemudian bisa juga tetap di darah. Nah, ini saya tampilkan. Nah, ini reaksinya. Ini Hb, ini O2. Kalau digabung namanya mengikat. Jadi HbO. Di mana ini tempat mengikat di paru-paru. Setelah itu ini pergi kemana? Ya ke seluruh tubuh. Nanti kalau mau pergi di sel-sel, maka Hb ini melepaskan O. Reaksinya ke sana. Sehingga Hb ini pisah dengan O, tinggal Hb saja. O-nya ini kemana? Ke sel. Tadi sudah ada gambarnya tadi ya. Diterima oleh sel. Kalau ke sana, ini Hb menerima O. O dari mana? Dari alveolus gitu. Kemudian pulang ke jantung, bentuknya HbO, ikatan. Dari jantung ke seluruh tubuh, bentuknya HbO. Di seluruh tubuh, ini diuraikan jadi Hb ini. Gitu ya. Oke. Sampai di sini, karena ini agak rumit, siapa yang bertanya? Halo? Halo? Nggak ada yang bertanya? Halo? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya. Nggak paham, Pak. Apa? Nggak paham, Pak, itunya. Nggak paham. Tidak. Kalau nggak paham, saya ulang lagi seperti ini ya. Perhatikan. Nah, ini kan gambar pembuluh darah.
seret dibuka. Di dalamnya itu kan ada darah. Darahnya itu ada sel darah merah, ada cairannya yang kuning-kuning ini cairan. Terus ada sel darah merah. Nah, nanti oksigen itu ada di sana sama CO2. Sekarang kita bahas oksigen. Nah, oksigen itu bisa nempel di darah sini, di sel darah merah, bisa ada di cairan sini. Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya ikatannya itu diterangkan secara kimia begini. Jadi di sel darah merah itu ada benda namanya Hb, begitu. Mengikat oksigen, maka bentuknya jadi HbO. Ini nempel di sel darah merah, gitu ya. Itu. Nah, kemudian kan darah itu nanti pergi kemana-mana. Kalau dia pergi ke mata, pergi ke daging, nah nanti kan O2 itu kan diberikan ke sana. Jadi begini loh gampang-gampangnya. Misalnya Hb ini truknya, begitu ya. Kemudian oksigen ini muatannya, maka ini dikatakan truk yang sedang muat kan gitu. Kalau ke sana, maka truk bongkar kan gitu. Jadi kalau ada mobil dari Pandaan ngangkut beras ke Surabaya, nah ini mobilnya, ini berasnya gitu. Nanti di Surabaya kan berasnya ini diturunkan kan di Surabaya kan begitu. Nah begitu, jadi mobilnya itu kamu memakan Hb-nya, kemudian berasnya itu kamu memakan oksigennya kan gitu. Paham ya? Paham. Oke, kalau paham. Nah, nanti ini kenapa kok ada otot, kenapa kok ada darah, dianggap garasinya gitu. Jadi mobil tambah beras, garasinya masuk di garasi di rumah namanya otot. Mobil tambah beras masuk di bagian darah gitu. Kan ini Hb ini sel darah, bukan darah, sel darah gitu ya. Jadi nanti ini Hb sama O2 ini bisa disimpan di otot, bisa disimpan di darah. Cirinya apa? Cirinya nanti merah. Kalau nggak ngerti juga begini. Truk sama isinya ini bisa ada di jalan, bisa di garasi kan begitu. Kan begitu kan? Bisa di garasi, bisa di jalan, bisa di terminal kan gitu. Nah tempat-tempatnya itu saya sebut ini otot itu terminalnya kan begitu. Hb itu pickupnya, O2 berasnya kan gitu. Diturunkan di mana kan begitu. Diturunkan di otot lah begitu ya. Oke? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Nah sekarang berikutnya CO2 sekarang. Paham. Oke, sekarang CO2 sama dengan O2 dibagi-bagi 7% di plasma. Apa? Di airnya darah. Jadi saya ulang ke sini. CO2. CO2 nanti yang 7% di sini. Sisanya nempel di sini nanti. Nempel di Hb itu. Nah ini 7% CO2 itu di plasma, di airnya darah. Nanti karena campur air, jadi reaksinya begini, CO2 tambah air, CO2 tambah H2O, jadi H2CO3, ini bentuknya. Jadi kalau ada orang meriksa CO2 di darahnya, ya nggak ada. Yang ada apa? Senyawa H2CO3. Ini kalau diuraikan jadi H2O plus CO2 gitu. Kemudian apa lagi? Nempel di Hb tadi. Sama dengan O2. Jadi O2 itu nempel di Hb, kemudian Hb itu hemoglobin, zat merah darah, CO2 juga nempel di Hb. Cuma nanti, perhatikan, saya kembali ke sini, warnanya beda. Kalau darah ditempeli O2 merah, kalau ditempeli CO2 membiru. Jadi kalau darah kamu biru itu berarti kaya CO2. Kalau sangat merah berarti kaya O2. Gitu. Coba sekarang kalau jari kita kareti itu. Warna jari kita nanti yang di ujung itu memerah apa membiru? Membiru. Berarti di situ kurang apa jarinya? Kurang O2. Kebanyakan apa? CO2 begitu.
Kalau anak yang tenggelam itu ya, bibirnya. Kalau ada anak tenggelam, nah, bibirnya membiru apa memerah anak yang tenggelam itu? Membiru ya? Membiru, bukan memerah yang tenggelam itu. Nah, begitu. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, jadi ini nanti gitu ya. Di 7% di airnya darah. Kemudian 23% di HB. Kemudian ada lagi 70% di airnya darah, tapi bentuknya bukan ini. Bentuknya ion. Ion itu apa? Ditanya di pelajaran kimia ya. Ion itu senyawa yang ada tulisannya min atau plus. Ada muatannya. Kali ini kan nggak ada muatan. Nah, begitu. Jadi inilah cara mengikat oksigen dan CO2. Saya buatkan singkat ya, perhatikan di sini. Oksigen diikat oleh apa? 1 oleh Hb. Berapa persen? 98. Bentar ya. Iya, Pak. Mohon maaf, ada orang ngamen itu. Kamu dengar lah? Halo? Iya, Pak, kedengar. Iya, itu ada orang ngamen. Wah, sekarang anjingnya tetangga itu. Ya, karena ini saya dari rumah, tidak dari sekolah. Oke, saya ulang. Jadi, oksigen diikat oleh Hb, 98%. Kemudian, oksigen ada di cairannya darah, 2%. Oksigen yang di Hb tadi mungkin disimpan di otot. Mungkin disimpan di darah. Yang disimpan di otot namanya oksimioglobin di otot. Iya, Pak, terdengar lagunya. Iya, ya wis. Otot itu daging ya. Kemudian yang disimpan di darah, oksigen tadi gabung dengan Hb namanya oksimoglobin. Oke. Nah, berikutnya supaya paham ini. CO2 ada 3 kemungkinan. 7% itu di airnya darah, bentuknya ini. 2-3% di Hb, bentuknya ini. Kemudian 70% di airnya darah, tapi dalam bentuk bermuatan, namanya ion. Gitu. Ini 2 itu. Oke, sekarang saya loncat ke bawah. Ada hubungannya dengan ini, saya loncati dulu. Nah, ini. Halo, tabelnya bisa dibaca ini? Bisa, Pak. Oke, bisa dibaca ya tabelnya. Bisa, Pak. Kenapa? Bisa. Bisa ya. Perhatikan. Manusia menyimpan oksigen itu di paru-paru. 36%. Menyimpan oksigen ini, oksihemoglobin tadi yang saya ceritakan di darah. 51%. Kemudian menyimpan oksigen di ototnya, di tangan, di kaki, itu namanya oksimioglobin 13%. Ini manusia. Sekarang ini ada makhluk hidup namanya wedel. Wedel itu seperti musang, tapi hidupnya di air. Kamu tahu wergol kan? Halo? Wergol, tahu wergol ya? Apa itu, Pak? Wergol. Tikus apa? Bukan, ya kayak tikus, tapi hidupnya di air. Yang kalau apa berak, terus beraknya dieker-eker itu loh ya. Nah, itu di Eropa sana namanya wedel. Apa? Makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru, tapi dia hidup di air. Nah, sekarang perhatikan wedel ini ya, bernapas dengan paru-paru, sama dengan manusia, hewan wedel. Di paru-paru udaranya disimpan 5%. Kemudian oksigen disimpan di darah 70%. Terus, terus disimpan di otot 25%. Jadi cara nyimpannya nggak sama. Sekarang saya tanya ya, yang wergol itu yang menghabiskan ikan di kolam-kolam itu. Nah, saya tanya ini, manusia menyelam dengan wergol menyelam itu tahan lama siapa? Halo? Hewan.
Wergul. Nah sekarang kalau kamu nggak tahu, Hewannya. ya kalau kamu nggak tahu penjelasannya, ini penjelasannya. Jadi kalau ditanya mengapa hewan wedel ini yang di Indonesia wergul, yang suka nyelam cari ikan itu, padahal dia bukan berinsang ya, berparu-paru, bisa tahan menyelam, jawabannya di sini. Ayo siapa yang bisa? Kenapa wergul itu tahan nyelam? Jawabannya dari tabel ini. Halo, siapa yang mau jawab? Karena oksihemoglobinnya lebih banyak daripada manusia. Nah, Ya toh, Pak. iya betul. Jadi karena oksigennya itu disimpan di darah 70%, disimpan di otot. Oksihemoglobinnya lebih besar wedel daripada manusia. Iya, ini juga iya. Jadi ini disimpan di darah 70%, oksigennya disimpan di otot 25%. Disimpan di paru-paru cuma 5%. Sehingga dia nggak bernafas kuat karena sudah ada di darah, sudah ada di otot. Nah sekarang manusia itu kan udaranya yang banyak disimpan di paru-paru juga kan 36%. Maka kalau nyelam, kalau ini sudah habis, dia harus naik ke atas. Kenapa? Karena di sini 13, ini 25. Nah ini kalau habis nanti ke sini. Kalau ini habis kan ke sana. Sehingga habisnya kan lebih cepat ini. Ini 13, ini 25. Ini sudah habis, ini belum, kan gitu. Ini masih di otot. Sekarang pindah ke darah. Ini 50%, ini sudah habis, ini tinggal 20. Makanya di sini lama menyelam, di sini cepat keluar. Karena apa? Menyimpannya di paru-paru. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang saya tanya. Nelayan yang bertahun-tahun berlatih menyelam, karena nelayan kuno itu ngambilnya nyelam ya, nah, itu berarti berlatih. Maka yang nanti naik orang jadi nelayan itu yang mana dari tiga ini? Udara di paru-paru. Gimana Pak maksudnya? Gini. Maksudnya Pak? Gini maksudnya. Kita kan bukan nelayan. Kemudian ada orang lain mulai kecil jadi nelayan kan, mulai kecil latihan nyelam terus. Berarti tubuhnya kan dilatih. Maka kemungkinannya kan nggak seperti ini angkanya. Saya tanya untuk nelayan, dari 3 angka ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, dari tiga angka ini untuk nelayan, mana yang turun, mana yang naik? Ayo. Siapa yang bisa? Manusia lebih dulu, manusia biasa. Yang naik. Untuk nelayan, yang naik yang mana? Dibanding kita yang nggak nelayan. Oksihemoglobin sama oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin sama oksimioglobin. Karena dilatih, maka mereka naik. Yang turun, di mana? Globin. Loh. Jadi ini naik, ini naik di paru-paru, kan begitu. Jadi kalau ini orang normal 36%, nelayan nanti ini turun. Seperti wergul nanti, gitu. Atau penyelam itu turun ya, yang di paru-paru. Begitu. Ya. Nah, informasi yang lain, ya, informasi yang lain. Oksimioglobin ini menyebabkan darah berwarna merah. Oksihemoglobin. Oksimioglobin menyebabkan daging berwarna merah. Itu. Sekarang, kamu tahu ikan salmon? Tahu. Ya, Tahu ya? Tahu Pak. Tahu ikan salmon. Kemudian saya tanya, ikan salmon dengan ikan bandeng, dagingnya mana yang lebih merah, mana yang lebih putih? Salmon lebih merah. Salmon. Ikan pindangnya lebih putih. Nah, berarti nanti saya tanya salmon berarti oksimioglobinnya Iya, lebih rendah apa lebih tinggi? Halo? Ikan salmon lebih tinggi. Jadi begitu ya. Jadi paham berarti udah. Ini sudah jam berapa ini, saya nggak ini. Kan 11:05. Jam 11 Pak. jam 11 lewat 4. Oke. Saya tambahi sedikit tentang, ya, saya 5 menit lagi ya.
udara paru-paru. Udara paru-paru, saya sebutkan ini. Jadi respiratory volume. Apa ini? Jumlah udara yang berhubungan dengan paru-paru. Pertama, bahwa paru-paru kita itu jumlah udaranya bisa dihitung. Alatnya spirometer. Kalau nggak punya, Pak, pakai pelembungan. Pelembungan kamu sebul, kemudian ada pelembungan lain, kamu isi air. Yang kamu sebul tadi dengan yang diisi air, besarnya harus sama. Terus airnya kamu hitung di gelas berapa cc, maka kalau besarnya sama dengan hasil sebulan, ya jumlah airnya sama dengan udaranya. Itu cara menghitung. Sekarang saya mau menerangkan macam-macam udara ini ya. Berikan dulu. Saya langsung aja. Nah, ini nanti di tubuh kita itu ada udara namanya udara tidal. Berapa? 500 cc. Apa itu? Kita bernafas santai, duduk santai, grafiknya begini, masuk keluar, ini saja. Itu namanya udara tidal. Kemudian ada udara komplemen. Apa itu? Keluar dengan keras sekali, jadi ngos-ngosan, lari misalnya. Maka ini keluar. Kenapa kok lebih tinggi? 1500. Gitu ya. Udara komplemen keluar kuat-kuat. Udara suplemen ini masuk kuat-kuat. Sama. 1500. Saya ulang. Jadi kalau kamu bernapas santai itu 500, baik keluar maupun masuk, itu tidak. Kalau kamu bernapas ngoyo, misalnya lari, naik sepeda, itu nanti ada yang disebut komplemen, ada yang disebut suplemen. Kalau komplemen masuk, kalau suplemen keluar. Ini masing-masing 1500. Grafiknya lebih tinggi. Nah, kemudian seandainya kamu nyebul sekuat-kuatnya, di paru-parumu itu nggak habis udaranya, masih ada. Berapa? 1000. Namanya udara residu. Jadi ada 4 macam udara ya. Tidal, bernafas santai, komplemen, ini masuk kuat-kuat, suplemen, keluar kuat-kuat, residu, sisa yang ada di paru-paru. Nah, residu ini begini penjelasannya. Kan saya agak cepat. Nah, ini paru-paru kita ini di sini udaranya nggak bisa habis, kecuali kamu mati. Saya mati, baru ini habis. Jadi setelah saya sebul kuat-kuatnya di sini masih ada. Itu tanda masih hidup. Jadi ini nggak pernah kempes-pes, nggak pernah. Apa gunanya nanti residu? Bisa dipakai menentukan. Menentukan apa? Itu orang yang celaka di Jakarta itu mati di atas apa mati di air gitu. Paru-parunya ini dicek. Apa? Sebab kalau dia mati di air ini kempes duluan. Oh, mohon maaf, kalau mati di air ini nggak kempes. Kalau mati di udara ini kempes duluan. Nah, ceritanya nanti kalau ini kempes duluan masuk ke air nggak bisa masuk. Tapi kalau ini kempes, kalau ini nggak kempes, jadi ada udaranya, kemudian masuk ke air, nanti ini kemasukan air. Apa kesimpulan sederhananya? Jadi kalau ada orang tenggelam kemudian mati, polisi mau ngecek orang ini mati di air apa dibunuh kemudian dilontarkan ke air. Itu dokternya disuruh otopsi ini. Ada airnya apa tidak gitu. Halo, paham apa tidak? Paham, Pak. Paham. Sekarang kalau paham, saya ulang sebentar kemudian saya tanya. Jika orang mati, ininya kempes, maka nggak bisa kemasukan air. Jika orang hidup, ininya ada isinya, maka bisa masuk air. Sekarang begini, ada mayat, diotopsi, paru-parunya ada airnya. Mayat itu mati di air apa mati di luar air? Di air. Mati di air. Mati di air ya. Kan
Kan ini masih hidup, masuk, maka airnya masuk. Gitu. Kalau mati ini kan kempes. Jadi kalau ada orang mati, ini sudah kempes, dimasukkan ke air, airnya nggak bisa masuk kan gitu. Nah, jadi itu nggak bisa, ya nggak bisa polisi nanti dibohongi begitu. Oke, sampai di sini pelajarannya saya hentikan. Iya, Pak. Oke, yang lainnya kamu baca sendiri. Apa bagian akhir dari pelajaran saya? Kelainan-kelainan ya. Dibaca di buku paket sendiri. Ini kanker paru-paru apa? Itu bagian akhir dari pelajaran saya ini. Oke, sebelum saya hentikan. Bentar dulu. Nah, untuk dokumen seperti biasa. Oke, saya minta ditampilkan. Oke, saya minta ditampilkan wajahnya. Halo? Halo, videonya ini dinyalakan. Oke, semua. Siti Nabila, Eka Firdaus. Kemudian ditampilkan wajahnya seperti Karissa begini ya. Ayo, saya tunggu. Ayo yang belum, Siti Nabila, Nadia, Rivaldi, Dewi Sofiatul, Restu sudah. Ayo, Nadia belum. Oke. Terus wajahnya ditampilkan kayak pakai kerudung mungkin, Pak. Nggak apa-apa, salahnya sendiri nggak disiapkan tadi. Ini Dewi Sofiatul, Eka Firdaus, ayo. Siti Nabila belum. Ayo, ini saya rekamkan. Siti Nabila, halo. Muhammad Rivaldi sudah. Australia, wajahnya full ya, ditampilkan full. Oke, ini Nabila kok belum? Oke, begini, ini kan terekam ini, ya. Oke, cukup pertemuan kali ini. Habis ini kamu ke GCR, di sana kamu lihat ada tugasnya ya. Tugasnya kamu kerjakan, dikerjakan, melihat buku, diketik, nggak usah dipindah formnya, nggak usah dirubah formnya ya. Nah, begitu udah. Jadi pertemuan kali ini cukup. Habis ini kamu kerjakan tugas. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.